Kami mengajak kepada kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada untuk berinvestasi akhirat bersama-sama patungan membangun masjid dan asrama pondok pesantren Darul Ilmi Malik Ibn Rabi'ah yang dikelola oleh Ustaz Muhammad Malik Al-Athari dan asatidz sunnah yang lainnya. InsyaAllah ta'ala berkah dunia akhirat. Barakallahu fikum. Saya ulangi lagi sebagai penegasan bahwasanya tujuan daripada menyiram air di atas kuburan tersebut adalah untuk mengokohkan, menguatkan tanah perkuburan tersebut agar tidak berterbangan ketika ditiup angin. Sebatas itu zaman Allah pendalilannya. Jadi bukan untuk dengan niat agar apa namanya, ketika kita menyiramkan air di atas kuburan agar pemilik kuburan tersebut diringankan siksaannya, kemudian diberikan kenikmatan, kenyamanan di dalam kuburnya, sebagaimana dijelaskan tadi oleh Ustaz Yasin. Tetapi ada amalan-amalan tertentu di antaranya mendoakan pemilik kuburan itu yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Bukan menaruh air, menaruh bunga, menaruh kembang, berbagai macam aksesoris seperti tikar dan sebagainya. Ini banyak dilakukan oleh kaum muslimin dewasa ini. Inilah buktinya zaman rahmatullah. Ya, kita banyak mendapatkan orang-orang melakukan amalan bid'ah dan ada saja orang yang membela bid'ah tersebut. Kemudian mendatangkan dalil, mendatangkan hujah, mendatangkan nas, tetapi nas ini tidak sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Jadi salah paham zaman rahmatullah. Niatnya ingin memalukan Ustaz Yasin, pada hakikatnya dia memalukan dirinya sendiri. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kita mengetahui dalam sejarah di antara manusia yang sering mengata-ngatai Nabi alaihi salatu wasallam dengan perkataan jelek, buruk, ataupun sering menghina Nabi alaihi salatu wasallam atau menyakiti Nabi alaihi salatu wasallam di antara manusia adalah Abu Lahab. Di mana Abu Lahab ini namanya kemudian diabadikan oleh Allah Jalla Jalaluhu di dalam Quranul Karim bersama dengan istrinya. Karena kenapa zaman rahmatullah? Karena dua manusia ini, pasangan suami istri ini adalah merupakan di antara manusia yang sering mengata-ngatai dengan perkataan buruk, perkataan kotor kepada Nabi alaihissalatu wassalam, sering menghina pribadi Nabi alaihissalatu wassalam, menghujat Nabi alaihissalatu wassalam, membuli Nabi alaihissalatu wassalam, bahkan tidak sedikit mereka ini menyakiti Nabi kita alaihissalatu wassalam. Dan sampai di zaman kita sekarang ini, zaman rahmatullah, tidak sedikit manusia yang kemudian bisa mendidik lisannya, bisa menjadikan lisannya itu lebih beradab dan beretika ketika menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan akal pikiran pendeknya mereka. Ya, contohlah misalnya zaman rahmatullah salah satu YouTuber ini yang sering mengeluarkan dari lisannya kalimat sutat. Saya tidak paham terus jalan zaman rahmatullah karena kita ini bukan orang Jawa, saya ini orang Bugis Makassar, sehingga saya tidak memahami apa kalimat sutat itu. Baik, kalau kalimat sutat ini mengandung kalimat negatif, maka demi Allah Jalla Jalaluhu, kalimat sutat ini ketika ada seseorang yang mengeluarkannya untuk menyerang pribadi seseorang, atau menyerang suatu kelompok dengan mengatakan ustadz-ustadz itu, dai-dai itu adalah ustadz-ustadz atau dai-dai sutat, maka demi Allah Jalla Jalaluhu kalimat ini akan kembali kepadanya. Demikian juga zaman rahmatullah, kalau kita memberikan kepada seseorang itu sebuah gelar, sebuah lakop yang jelek, sebuah lakop yang buruk, dengan mengatakan Wahabi, 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 demi Allah Jalla Jalaluhu, orang ini tidak akan mati sampai kalimat ini Allah akan lemparkan kepada pribadinya sendiri. Jadi, antum-antum, ente-ente yang sering menyampaikan kalimat lakop-lakop buruk kepada kaum muslimin yang lainnya, hati-hati. Karena Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, beliau kemudian mengatakan, siapa yang mengatakan kepada seorang mukmin, ente kafir, ente begini, ente begitu, dan sebagainya, maka kalimat ini kalau tidak kembali kepada orang yang dia katai, maka dia akan kembali kepada dirinya sendiri. Jadi semua bahasa-bahasa kotor, bahasa-bahasa yang mengandung konotasi negatif, yang mengandung bully, hinaan, cacian, maka kalau kita lemparkan, kita tujukan kepada orang lain, muslim yang lainnya, maka itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Demi Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian yang kedua, zaman rahmatullah. Seorang muslim itu adalah, kata Nabi SAW, yang bisa menahan, yang bisa mencegah lisannya untuk menyakiti muslim yang lainnya. Jadi bagaimana mungkin ada seorang muslim yang mengatasnamakan dirinya aswaja,
ya santri NU lagi yang jago baca kitab katanya, yang songong, yang sombong, kemudian dengan entengnya dia menyampaikan kalimat-kalimat buruk, kalimat-kalimat intimidasi, celaan, hinaan, bully kepada kaum muslim yang lainnya. Maka ini adalah bukan merupakan seorang muslim yang baik. Karena Nabi SAW dalam sebuah hadisnya juga mengatakan dan mengancam betapa banyak orang yang dengan satu kalimat nantinya dia akan masuk ke dalam neraka, dan betapa banyak satu kalimat yang nantinya dia masuk ke dalam surga. Karena kalimat ini adalah kalimat yang mengandung kalimat yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti si YouTuber ini yang sering mengeluarkan kalimat sutat sutat sutat. Ya, kita gelari saja dengan ahlus sutat, ya, pemilik kalimat sutat. Dan orang pasti akan dikenal dengan apa yang dia sering kebiasaannya, yang sering dia lakukan. Sebagaimana dikatakan pepatah Arab, eh, orang itu akan dikenal sesuai dengan kebiasaannya. Misalnya antum terbiasa mengeluarkan kalimat sutat-sutat, maka antum itu bisa digelari dengan ahlus sutat, pemilik lisan sutat. Ya, nasallallahu salamatan wa afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang ini sebelum matinya. Ataupun mungkin antum sering melakukan sesuatu yang ngupil misalnya, atau sesuatu yang nampaknya itu adalah menjadi kebiasaan, maka terkadang kita akan melakukan sebuah perkataan karena orang itu terbiasa dengan hal tersebut. Misalnya zaman rahmatullah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu sahabat yang sangat mencintai kucing kecil sehingga beliau digelari dengan Abu Hurairah, bapaknya kucing kecil, seperti itu. Dan salah satu ustadz kita, mungkin agak panjang sedikit, tidak apa-apa ya, kita akan bahas. Dan salah satu ustadz kita yang sering mendapatkan cacian, makian, hinaan, bulian adalah ustadz kita, orang tua kita, Ustadz Yazid, hafizallahu ta'ala anhu wara'ah. Kenapa zaman rahmatullah? Mungkin kita melihat di media sosial, banyaknya orang yang membenci Ustadz Yazid, membuat karikaturnya, membuat video-video yang seolah-olah menyerang pribadi Ustadz Yazid dengan jidat hitam, dengan jenggotnya beliau, hafizallahu ta'ala anhu wara'ah, karena beliau di antara ustadz yang sangat kencang di dalam membahas tauhid, kesyirikan, sunnah, amalan bid'ah. Dan ini sudah merupakan konsekuensi zaman rahmatullah. Siapa saja yang berjalan di atas sunnah Nabi SAW, berjalan di atas akidah yang benar, tauhid benar, sunnah yang benar, kemudian menjelaskan kesyirikan dan amalan bid'ah, maka pasti di sana akan banyak manusia-manusia yang seperti Abu Lahab, Abu Jahal, dan Abu Gosok yang lainnya yang sering menyerang, menyakiti, menghina, mencaci, membuli kaum muslimin yang berjalan di atas sunnah Nabi SAW. Ya, jangankan kita, Nabi Nuh SAW berdakwah 950 tahun. Itu digelari dengan orang aneh, digelari dengan berbagai macam gelar buruk kepada Nabi Nuh SAW. Begitu pula dengan Nabi Ibrahim SAW, Nabi Musa SAW, sampai kepada Nabi kita SAW, bagaimana beliau dicaci, dimaki, dibuli, dihina oleh orang-orang yang tidak menyenangi dakwah beliau SAW. Dan sunnah itu berlaku kepada siapapun di antara manusia yang membela sunnah pasti akan digelari Wahabi. Siapapun yang berjalan di atas sunnah pasti akan dilabeli dengan Wahabi. Itu sudah merupakan sunnatullah yang tidak mungkin terbantahkan dan tidak mungkin kita bisa lari dari apa yang mereka lakukan oleh orang-orang yang membenci dakwah tauhid, membenci dakwah sunnah Nabi SAW, yang selalu menjadi pembela ajaran-ajaran batil. Baik. Tanpa panjang lebar zaman rahmatullah, ini ada seorang YouTuber ini. Ini YouTuber ini sudah lama ya, kambuang. Jadi memang sudah mendarah daging kejelekannya, yang kemudian dia sering menghina, mencaci, memaki, bahkan merendahkan ustadz-ustadz yang berjalan di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini salah satu video yang mungkin niatnya ingin menghina, mencaci, merendahkan kemuliaan Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas, hafizallahu taala anhu wa ra'ah, tetapi dia mempermalukan dirinya sendiri. Jadi saya nanti akan kasih thumbnailnya ini. YouTuber ini, ya, salah satu YouTuber Aswaja ini ingin merendahkan, menghina, membuli Ustadz Yazid, tapi pada hakikatnya orang ini merendahkan dirinya sendiri, mempermalukan dirinya sendiri. Jadi niatnya ingin mempermalukan Ustadz Yazid dengan potongan video yang dia share. Jadi ada beberapa video yang saya akan tampilkan. Pertama saya akan tampilkan dulu hasil daripada editan videonya, YouTuber ini, ya, tidak usah saya sebut namanya. Agak berat saya menyebut nama orang ini, YouTuber ini. Jadi di thumbnailnya dia menyebutkan di sini, ya, Harry Pras, jangan bingung, sutat Wahabi memang begitu. Bid'ah berlakunya Wahabi sendiri. Baik. Saya tidak tahu zaman rahmatullah, nanti kita buka videonya apa saja dari yang ingin dia sampaikan. Tapi ternyata di sini niatnya ingin mempermalukan Ustadz Yazid, tetapi orang ini mempermalukan dirinya sendiri. Jadi begitulah kebanyakannya
tidak apa-apa ya kita kembalikan kalimat sutat kepada mereka ya. Tidak usah ya, karena itu merupakan mungkin kalau makna negatif itu mungkin terlalu apa namanya terlalu kasar kepada saudara kita muslim yang banyak. Jadi sidai pemilik kalimat sutat saja ya. Pemilik kalimat sutat atau orang pemilik kalimat sutat ini ingin mempermalukan Ustaz Yasin dengan memotong-motong videonya. Jadi kalau kita ingin menyaksikan dan melihat semua daripada thumbnail dari YouTuber ini, pemilik kalimat sutat ini, semuanya gagal paham. Ya, semuanya gagal paham dari apa yang dia sampaikan berkaitan dengan potongan video yang dia potong sendiri, yang kemudian dia bahas sendiri di YouTube-nya, tanpa mengklarifikasinya dan menanyakan langsung kepada Ustaz Yasin apa maksud dari perkataan beliau. Hafizallahu taala anhu. Dan begitulah zaman Allah seperti Abu Lahab ya selalu membawa fitnah, membawa apa namanya? Cacian makian kepada muslim yang lainnya. A'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati ente tidak bertobat dari meminta maaf kepada Ustaz Yasin, ini berat sekali tekaran dan timbangannya. Ya, jadi di sini videonya dia akan tampilkan atau dia akan menyampaikan kepada kita sebuah potongan video yang seolah-olah Ustaz Yasin itu begini dan Ustaz Misan itu begitu. Ya. Tanpa panjang lebar kita coba buka linknya dulu. Kita buka videonya. Bismillah. Hari Pas, silakan tonton video ini sampai selesai. Saran kami jangan pernah bingung sebab obatnya sudah kami sediakan. Simak video ini sampai selesai. Jum. Baik, ini kalau seorang dai ini tidak laku kalimat-kalimat apa yang dia sampaikan ini. Ya, kalimat-kalimat sombong, kalimat-kalimat takabur, seolah-olah apa yang dia sampaikan adalah merupakan kebenaran, yang kemudian kebenaran itu merendahkan, menjatuhkan kehormatan orang lain, maka ini bukan merupakan di antara akhlak Islamiyah. Dan tidak tahu zaman rahmatullah, apakah orang ini memang betul-betul santri Aswaja atau dia ini adalah Syiah yang berkedok Aswaja. Karena memang orang-orang Syiah ini banyak berlindung di belakang organisasi Nahdlatul Ulama. Jadi orang ini kita tidak tahu apakah dia seorang Syiah atau dia seorang orientalis atau orang sekuler yang kemudian berlindung di belakang organisasi NU yang kemudian ingin menyerang orang-orang yang berjalan di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang benar. Jadi gelar Aswaja itu bukan gelar apa namanya kalau memang benar-benar mereka berada di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi jangan tertipu dengan slogan-slogan yang disampaikan oleh sebagian orang yang lisannya saja seperti itu, namun hakikatnya mereka ini adalah para pembela kesyirikan, para pembela amalan-amalan bid'ah yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Dan kalimat yang dia lontarkan tadi ini sangat sombong dan hati-hati ente dari kalimat seperti ini. Karena Nabi SAW menyebutkan, La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan pernah mencium bau surga orang yang di dalam dirinya ada sifat kesombongan. Ya meskipun kita membantah saudara kita dan lihat para ulama kita ketika mereka membantah para pelaku bid'ah, mereka tidak pernah songong, tidak pernah sombong, menjatuhkan, merendahkan mereka. Tapi mereka benar-benar niatnya ingin meluruskan kesalahan mereka. Berbeda dengan sebagian manusia dan salah satu bocah YouTuber ini, ya dengan sombongnya, dengan songongnya, dia menyampaikan kalimat-kalimat seperti itu yang niatnya ingin mempermalukan Ustaz Yasin, namun kita akan membongkar apa yang dia lakukan dan pada hakikatnya apa yang dia lakukan mempermalukan dirinya sendiri. Baik, kita lanjut saja sedikit. Saya dengan orang yang meninggal, kasih air untuk disiramnya semuanya. Padahal tidak ada dalilnya. Dan manfaatnya apa ini? Segelas, seember, apa sekolah? Jadi tanya, mau cuma segelas? Dikit. Mestinya apa? Seember, apa sekolah? Tidak ada. Dari Nabi juga tidak ada. Ini pertama kitab Al-Fitnah di Hali Al-Fawi Abi Suja, karya daripada Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Khatib Asyarbini Al-Misri. Kurang, lihat ini di kitab Syatus Syekh Ibrahim Al-Baijuri, masih kurang lagi. Cek dalam kitab Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj. Cek juga dalam kitab Mughnil Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Al-Qabil Minhaj. Masih kurang lagi. Cek dalam kitab Fathul Wahhab di Syarhi Manhajul Tulab. Masih kurang lagi. Cek dalam kitab Al-Fiqh Islami wa Adilatuh. Masih kurang lagi cek komentar daripada ulama kalian sendiri, yaitu Albani. Syekh Albani komentarnya sanadnya sahih, minimal sanadnya hasan. Kelompok Wahabi itu atau sutat-sutatnya ini seringkali berkata ini gak ada riwayat, gak ada dalil. Padahal mereka ini minim referensi, minim bahan bacaan. Tapi mereka itu senang menyimpulkan sudah nggak ada dalil, sudah tidak ada riwayat. Coba ngaji lah.
Jangan sembrono ngomong gak ada riwayat, gak ada dalil, dalilnya mana dalilnya. Baca dulu. Sekarang mari kita bahas, apakah benar tidak ada riwayat menyiram kuburan? Ini pertama kitab Al-Iqna fi Hali Al-Fadhi Abi Suja. Baik, jamaah rahmatullah, yang saya ingin sampaikan kepada antum semuanya di sini ada beberapa sisi, dan sebelum saya menyampaikan sisi tersebut, kita simak dulu penjelasan Syekh Saleh Al-Fauzan hafizallahu taala anhu berkaitan dengan menyiram kuburan. Di sini saya sampaikan buat antum, tampilkan buat antum pendapat beliau. Coba kita simak. والدي متوفى رحمه الله أزور قبره هل يصح لي رش قبره بالماء؟ لا يجوز لك ذلك إلا إذا رأيته يتطاير ولا يثبت عليه التراب فإنك تثبته بالرش. Baik, itu tadi jawaban singkat dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala anhu ketika beliau ditanya oleh seorang penanya, apakah boleh saya ketika mengunjungi kuburan bapak saya yang sudah meninggal itu menyiramkan air ke kuburan tersebut. Jadi seolah-olah bolehkah kebiasaan itu dilakukan terus-menerus? Maka Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala anhu dengan jawaban yang ringkas dan padat boleh mengatakan jangan lakukan itu. Kecuali kamu melihat kuburan bapakmu itu pasirnya tanahnya diterbangkan oleh angin. Maka untuk tidak diterbangkan angin, agar tidak diterbangkan angin, pasir atau tanah bapakmu, kuburan bapakmu tersebut, maka boleh kemudian menyiramkan air. Hanya sebatas itu saja. Hanya sebatas itu. Dan kalau kita ingin kembalikan dari apa yang tadi potongan video yang disampaikan oleh salah satu YouTuber ini, pemilik kalimat sultan ini, adalah ingin menyudutkan Ustadz Yasid. Jadi seolah-olah apa yang disampaikan Ustadz Yasid hafizallahu ta'ala anhu wa ra'ah, ini kemudian ada dalilnya untuk melakukan hal tersebut. Padahal zaman rahmatullah, saya sudah mendapatkan potongan video yang secara utuhnya yang beliau sampaikan hafizallahu ta'ala anhu wa ra'ah ketika beliau ditanya oleh salah seorang penanya. Dan kita akan saksikan sedikit dari apa yang beliau sampaikan. Baik, saya sudah dapatkan di sini potongan videonya yang utuh ketika beliau ditanya tentang hal tersebut. Baik, coba lihat zaman rahmatullah. Tempat saya dengan orang yang meninggal dikasih air yang didoakan oleh siapapun untuk disiram di atas kuburnya. Baik. Baik. Kalau antum simak dari pertanyaan yang dipotong oleh si YouTuber pemilik kalimat sultan ini adalah di tempat saya yang ditanyakan kepada beliau hafizallahu ta'ala anhu, di tempat saya itu kebiasaannya kalau ada orang yang sudah dikubur itu ditiupkan air ke dalam air tersebut, ditiupkan kalimat sesuatu di dalam air tersebut kemudian disiramkan. Ini pertanyaan utuhnya zaman rahmatullah. Dan ini yang dipotong oleh si YouTuber kalimat sultan ini, pemilik kalimat sultan ini. Dan benar-benar ini adalah merupakan di antara bentuk salah satu makar, salah satu bentuk kelicikan dari YouTuber ini. A'udzubillah. Memotong-motong video ustaz-ustaz salaf, kemudian disampaikan seolah-olah ustaz-ustaz salafi itu, ustaz-ustaz wahabi itu bermasalah apa yang mereka sampaikan yang kemudian mereka sendiri edit videonya dan sampaikan seolah-olah apa yang mereka sampaikan adalah sebuah kebenaran. Ini merupakan sebuah kelicikan mereka zaman rahmatullah dalam menyampaikan bab ilmiah. Kalau mereka merasa benar-benar mereka di atas ilmiah. Dan ingat zaman rahmatullah, sisi yang pertama yang saya ingin sampaikan adalah kebiasaan. Ini terbiasa melakukan menyiram air ke kuburan ketika setiap kali datang ke kuburan dengan akidah atau niat tertentu. Mudah-mudahan dengan air yang kita siramkan ke kuburan tersebut, maka pemilik kuburan tersebut diberikan kenyamanan, keringanan azab di dalam kubur mereka. Ini yang ingin dibantah oleh Ustadz Yasin. Bukan sisi pendalilan yang di mana Nabi SAW, nanti akan saya bahas sedikit, ketika anaknya Ibrahim, anaknya Nabi kita Muhammad SAW yang bernama Ibrahim meninggal, maka beliau kemudian menyiramkan air ke atas kuburan anaknya beliau alaihissalam. Itu dalam rangka kata para ulama agar tanah pasir, gundukan pasir yang di kuburan tersebut ketika ada angin ini tidak diterbangkan. Sebatas itu zaman dalam mencontoh, bukan dengan niat kita menyiramkan air di atas kuburan, kemudian ditambah dengan bunga, ditambah dengan sesuatu yang lainnya dan sebagainya, dupa-dupa, lilin kalau di Bugis Makassar, itu kemudian meringankan azab di dalam kuburnya orang yang ada dalam kubur tersebut. Dan ini banyak terjadi zaman rahmatullah, banyak terjadi bukan cuma di daerah Sulawesi, tapi hampir umumnya kaum muslimin ketika mereka menziarahi kuburan mereka
atau ketika mengkuburkan orang-orang meninggal di antara mereka, terkadang juga kita mendapatkan kelapa yang dibelah. Jadi kelapa itu ditaruh di persis tengah kuburan, kemudian dibelah dengan parang atau belati, dengan niat mudah-mudahan dengan air kelapa tersebut yang tersiramkan di dalam kubur pemilik kubur itu merasakan dingin, merasakan sejuk nikmat di dalam kubur mereka. Dan ini banyak keyakinan-keyakinan batil seperti ini. Ini yang ingin dijelaskan oleh Ustaz Yasin. Dan pertanyaannya tadi jelas, apa hukum menyiramkan air segelas yang sudah ditiup, yang sudah dibaca-baca, yang sudah dijampi-jampi oleh seseorang. Dan ini banyak sekali orang-orang yang mengaku hebat, orang-orang yang namanya ustadz berkedok dukun, yang kemudian mereka melakukan ritual-ritual tertentu di kuburan dengan akidah, dengan keyakinan orang tersebut mampu meringankan azab dalam kubur. Jadi mereka ini seolah-olah ingin seperti Nabi kita alaihissalam, yang dimana Nabi alaihissalam satu ketika beliau melewati dua pemilik kubur, dan dimana Nabi alaihissalam mengatakan innahuma yu'adziban, pemilik dua kubur ini sementara disiksa. Maka kemudian Nabi alaihissalam menjelaskan sebab mereka disiksa, diantaranya kalau kencing tidak cebok, tidak memperhatikan ceboknya ketika mereka kencing, tidak membersihkan kemaluan mereka dengan baik. Kemudian yang kedua itu kalau berjalan selalu mengadu domba manusia, selalu membuat manusia itu berkelahi. Maka Nabi alaihissalam kemudian mengambil sebuah pelepah kurma dan kemudian membelah dua dan menancapkannya, dan kemudian mengatakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan azab dua pemilik kubur ini sampai batang kurma ini kemudian kering. Ya, sampai batang kurma ini kering. Kemudian yang zaman Allah, kita saksikan lagi apa yang disampaikan Ustaz Yasin secara full ya. Ini secara fullnya. Tadi kalau secara potongan editan video yang dilakukan oleh YouTuber pemilik kalimat Sutat. Dan manfaatnya apa ini? Segelas, seember, apa sekolah? Jadi banyak. Jadi doanya, kok cuma segelas? Mungkin. Mestinya apa? Seember, atau sekolah. Gak ada. Dari Nabi juga tidak ada. Nabi menyuruh apa untuk mendoakan. Kata Nabi, ketika selesai menguburkan mayat, kata Nabi, istaghfir li akhikum wa salu lahu tathbita fa innahu al-ana yus'al. Dalam memohonkan ampun kepada Allah untuk saudara kalian. Dan mohon kepada Allah agar Allah menetapkan hatinya untuk bisa menjawab pertanyaan. Karena sekarang dia sedang ditanya. Maka kita doakan, doa yang paling gampang dan semua umat Islam bisa mendoakannya. Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu. Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu. Bisa enggak tuh? Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu. Ya Allah, ampunlah dia, ya Allah, kuatkanlah. Selesai menguburkan mayat dan doakan itu. Yang panjang-panjang pendek, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu. Kalau dari keluarganya, itu akan yang panjang, yang panjang. Anaknya mau yang doakan dengan yang panjang boleh. Allahumma ighfir lahu warhamhu ya Allah. Terus yang panjang. Tapi kalau bagi kita yang ada cukup doakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu. Ringan, mudah, nggak sulit. Tapi nggak ada riwayat bawa air, bawa kembang, bawa segala macam, nggak ada. Ini semua perbuatan bid'ah dan nggak ada manfaatnya. Air buat apa untuk si mayit? Apa dia mau minum? Apa? Atau dia azan nggak? Nggak ada. Azan untuk apa? Untuk sholat dan 5 waktu. Untuk sholat Idul Adha itu ada azan nggak? Nggak ada. Padahal itu kumpulan yang banyak. Istisqa, sholat kusur, nggak ada azan. Yang sama-sama sholat aja besar dia ada azan. Kok ini masuk ke liang kubur dia ada azan. Dan waktu hidup aja nggak ada yang datang nggak mesti. Waktu orang hidup ini, baik yang azannya maupun yang meninggal dunia, waktu hidup banyak yang nggak datang ke masjid. 5 waktu dia kebanyakan azannya ada. Dia masuk ke liang kubur dia azannya. Dan kalau orang disuruh untuk lihat pertama pada syariat, itu dua akalnya. Gunakan akalnya, itu apa manfaatnya? Baik, jemaah dalam Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi potongan video utuh dari Ustaz Yasin yang menjelaskan tentang tidak adanya dalil untuk melakukan menabur atau menyiram air dengan niat, dengan tujuan agar orang yang di dalam kubur itu diringankan siksaannya. Ini yang dijelaskan oleh Ustaz Yasin dalam sisi ini. Dalam sisi ini jemaah rahmatullah. Adapun menyiramkan air untuk sekedar agar tanah atau pasir yang ada di kuburan tersebut, gundukan kuburan tersebut itu tidak berterbangan, itu ada dalilnya. Jadi bukan dalam sisi jemaah rahmatullah yang kita jelaskan,
adalah yang disampaikan Ustaz Yasin adalah sisi tidak ada pendalilannya mendoakan sesuatu atau membaca-bacakan sesuatu di air kemudian disiramkan ke kuburan dengan niat agar pemilik kuburan ini diringankan siksaannya, dan bukan dalam sisi agar gundukan atau pasir di kuburan tersebut itu berterbangan. Jadi dua sisi yang berbeda dengan tujuan dan niat yang berbeda. Baik. Adapun zaman dalam Allah Subhanahu wa taala menyiramkan air di atas kuburan dengan tujuan agar kuburan tersebut, gundukan pasir atau tanah di perkuburan tersebut itu tidak berterbangan, itu memang dijelaskan oleh para ulama. Ada beberapa hadis yang disebutkan oleh para sahabat ridwanullahi jami'an. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Munjid rahimahullah, Abdullah taala anhu dalam sebuah tulisannya. Beliau kemudian mengatakan, "Dzakara ahlul ilmi rahimahullah istihbab rasyil qabri bil ma'i ba'da dafni." Jadi sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya dianjurkannya untuk menyiram, membasahi kuburan dengan air setelah mereka langsung dikuburkan. Wa dzakaru illa dzalik, dan mereka menyebutkan sebab hal tersebut. Perhatikan, ini yang menjadi titik terang buat kita semuanya ya. Wa dzakaru illa dzalik, dan mereka menyebutkan sebab alasan mereka melakukannya bi annal ma yusaidu ala tathbiti turabil qabr min an tansafahu rih. Karena air itu membantu tanah atau pepasiran yang ada di kuburan tersebut itu tidak berterbangan ketika angin bertiup. Ini illah sebab disiramnya kuburan tersebut, yang dimana Ustaz Yasin Hafizahullah Ta'ala anhu menjelaskan tadi pertanyaan dari seorang jamaah meniupkan air dalam sebuah gelas kemudian ditaruh di atas kuburan dengan tujuan untuk agar diringankan azabnya. Ini yang tidak ada dalilnya. Ini yang tidak boleh dilakukan, karena ini adalah merupakan perkara bid'ah. Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika ditanya hukum orang ketika setiap kali datang ke kuburan, menyiram kuburan tersebut. Misalnya dalam sepekan 2 kali dia mendatangi kuburan, atau dalam sebulan dia 5 kali melakukan datang ke kuburan orang tuanya, keluarganya. Kemudian dia meniupkan sesuatu bacaan di air tersebut, kemudian menyiramkan air di atas kuburan tersebut. Ini adalah amalan bid'ah munkarah yang tidak ada pendalilannya dari Nabi SAW. Dan benar apa yang dikatakan Ustaz Yasin, apa yang dilakukan oleh kaum muslimin dewasa ini hari ini, setiap kali datang ke kuburan, itu menyiramkan air di atas kuburan tersebut, ini amalan bid'ah yang tidak ada dalilnya dari Nabi SAW, yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Jadi ada pun sekedar kemudian kita lihat kuburan orang tua kita, keluarga kita, karena mereka kuburannya mungkin tidak ditembok, tidak ditegel, tidak dibata, sehingga kuburannya itu hanya gundukan pasir, kemudian gundukan tanah, kemudian dikelilingi dengan batu-batu kecil, sebagaimana itu adalah merupakan perintah Nabi SAW terhadap kuburan kaum muslimin. Dan dikhawatirkan ketika angin bertiup sangat kencang, kemudian pelang atau sedikit demi sedikit tanah atau pasir yang ada di kuburan tersebut itu berterbangan, hilang, tersapu, dan nanti merata dengan tanah yang biasa, bukan berkuburan. Maka Nabi SAW itu kemudian disebutkan, beliau SAW ketika mendapatkan kuburan anaknya Ibrahim seperti itu, maka beliau alaihissalam menyiramkan ke kuburannya. Dan ini adalah merupakan tujuan daripada menyiram kuburan tersebut. Jadi bukan dengan tujuan agar pemilik kuburan yang ada di kuburan tersebut diringankan siksaannya. Baik. Wa dzakaru aidan annahu alaihi salatu wassalam qad fa'ala dzalika 'inda dafni li ibnihi Ibrahim. Dan sungguh para ulama menyebutkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam itu melakukan perkara tersebut ketika beliau menguburkan anaknya Ibrahim. Qala Syekh Zakaria Al-Ansari rahimahullah, berkata Syekh Zakaria Al-Ansari rahimahullah, wa yustahabbu an yurashshal qabru bil ma'i li'alla yansifahu arri wa li'annahu sallallahu alaihi wasallam fa'ala dhalika bi qabri ibnihi, rawahu Syafi'i, intaha min asna al-matalib. Jilid 1 halaman 329. Jadi kalau kita ini sering menukilkan sebuah kitab tetapi salah paham dan salah kaprah dalam memahami kitab tersebut, itu tidak ada gunanya jamaah rahmatullah. Jadi orang hebat itu bukan karena hebatnya dia menukilkan ayat ataupun Quran Nabi SAW, tetapi orang yang hebat itu adalah mereka yang bisa menukilkan ayat ataupun sunnah Nabi SAW, dan perkataan para ulama cocok dengan pemahaman salafus saleh. Bukan hebat ini kitabnya, tapi pemahamannya salah, keliru dalam memahami permasalahan yang disebutkan oleh para ulama. Ini banyak sekali kekeliruan jamaah rahmatullah. Jadi dengan hadis ini atau perlakuan Nabi SAW, banyak manusia yang salah kaprah, yang kemudian mereka melakukan hal tersebut dengan tujuan akidah tertentu. Contoh misalnya yang kita sebutkan di sini, Nabi SAW menyiramkan di atas kuburan anaknya beliau SAW Ibrahim
dengan tujuan kata para ulama agar tanahnya pasirnya ini tidak berterbang ketika ada angin yang bertiup sangat kencang. Hanya sebatas itu. Namun hari ini banyak kaum muslimin menarik atau membawa atau menggiring hadis ini dengan pemahaman yang keliru dan salah. Seolah-olah ketika Nabi SAW menaruh air di atas kuburan anaknya Ibrahim, itu memberikan manfaat kepada pemilik kubur, maka mereka juga ingin melakukan hal tersebut. Dengan tujuan agar pemilik kuburan, keluarganya, atau orang tuanya, atau anaknya, atau istrinya, ini diringankan azabnya. Tidak ada sumber pendalilannya dari Nabi SAW akan perbuatan tersebut. Ini sangat keliru, zaman rahmatullah. Baik, zaman rahmatullah. Kemudian, dalam perkataan Syekh Mansur Al-Buti rahimahullah, dalam kitabnya Kasya' Al-Qanna' jilid 2 halaman 139 dikatakan wa yusannu ay yarusha alaihi ay al-qabr ma wa yudu alaihi hasa sigar muhallalan bi liyuhfadha turabuhu. Kata Syekh Mansur Al-Buti rahimahullah, disunahkan untuk menyiramkan air di kubur dengan air tersebut, kemudian diletakkan di sisi kuburan tersebut batu-batu kecil. Agar apa? Agar untuk menjaga tanahnya, jangan sampai gundukan tanahnya, agar jangan sampai kemudian hilang dan menyatu dengan gundukan tanah yang lainnya. 5 rawa Ja'far bin Muhammad an abihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam rasya ala qabri ibni Ibrahim ma'an wa wada'a alaihi hasya. Di mana Ja'far ibnu Muhammad dari bapaknya, salah seorang sahabat, melihat Nabi alaihi salatu wasallam itu menyiramkan air di atas kuburan anaknya Ibrahim, kemudian meletakkan batu-batu kecil di sisi-sisi kuburannya. Rawahu Syafi'i wa li'anna dzalika athbatu lahu. Karena perbuatan ini lebih kemudian menetapkan, mengokohkan tanah atau gundukan kuburan tersebut. Jadi ini tujuannya zaman rahmatullah. Jadi saya ulangi lagi sebagai penegasan bahwasanya tujuan daripada menyiram air di atas kuburan tersebut adalah untuk mengokohkan, menguatkan tanah perkuburan tersebut agar tidak berterbangan ketika ditiup angin. Sebatas itu zaman rahmatullah pendalilannya. Jadi bukan untuk dengan niat agar ketika kita menyiramkan air di atas kuburan agar pemilik kuburan tersebut diringankan siksaannya, kemudian diberikan kenikmatan, kenyamanan di dalam kuburnya sebagaimana dijelaskan tadi oleh Ustaz Yasin. Tetapi ada amalan-amalan tertentu diantaranya mendoakan pemilik kuburan, itu yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Bukan menaruh air, menaruh bunga, menaruh kembang, berbagai macam aksesoris seperti tikar dan sebagainya. Ini banyak dilakukan oleh kaum muslimin dewasa ini. Inilah buktinya zaman rahmatullah. Ya, kita banyak mendapatkan orang-orang melakukan amalan bid'ah dan ada saja orang yang membela bid'ah tersebut. Kemudian mendatangkan dalil, mendatangkan hujah, mendatangkan nas, tetapi nas ini tidak sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Jadi salah paham zaman rahmatullah. Niatnya ingin memalukan Ustaz Yasin, pada hakikatnya dia memalukan dirinya sendiri. Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa berada di atas sunnah Nabi SAW, yang senantiasa membela sunnah Nabi SAW, meskipun banyak orang yang mencibiri, membuli, kemudian mencaci, memaki, itu sudah merupakan sunnatullah, sudah merupakan tradisi, kebiasaan yang akan berjalan di atas agama ini, di atas dunia ini, daripada kita mengamalkan sebuah amalan bid'ah kemudian membelanya. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu adalah merupakan di antara perbuatan yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah zaman rahmatullah sedikit apa yang bisa kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan dengan adanya penjelasan ini kita bisa kemudian termotivasi. Ternyata pembelaan atau penghinaan, cacian, makian terhadap ustaz-ustaz salafi dari orang-orang sebelah ini, para YouTuber pemilik kalimat sutat ini menunjukkan bahwasanya apa yang mereka sampaikan ini memalukan dirinya sendiri, membuat malu dirinya sendiri karena tidak seperti itu apa yang dipahami oleh sesuai dengan das Quran maupun sunnah Nabi SAW dan penjelasan para ulama, di mana potongan videonya dipotong sedemikian rupa kemudian dibuat-buat seolah-olah apa yang disampaikan Ustaz Yasin itu menyangkal, menafikan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Padahal Ustaz Yasin itu ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya meniup di dalam air sebuah jampi-jampi, sebuah kalimat, sebuah doa, kemudian menaruh air tersebut di atas kuburan dengan niat, dengan tujuan agar pemilik kuburan tersebut itu diringankan azabnya atau diberi kenikmatan dalam kuburnya, maka niat-niat atau tujuan ini adalah merupakan tidak ada dalilnya dari Nabi SAW. Adapun sekedar menyiramkan air di atas kuburan dengan tujuan agar gundukan kuburan tersebut tidak terhempas ketika ada angin yang bertiup, hanya sebatas itu, maka ini sah dari Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan oleh sebagian di antara para sahabat, dan beberapa kali Nabi SAW didapatkan momennya
beliau melakukan hal tersebut. Hanya sebatas itu zaman rahmat Allah, dan itu para ulama menjelaskannya. Dan kata para ulama, adapun membiasakan diri untuk menyiram tanah pekuburan dengan niat tertentu, dengan alasan tertentu, maka ini tidak ada dalilnya dari Nabi alaihi salatu wasalam. Hadza naktafi bi hadzal qadar wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.